Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nerima hadiah? Iya sih, nggak masalah. Tapi kali ini hadiahnya tuh pemberian dari iblis, yaitu musuh abadi para nabi dan kebenaran al-haq. Nggak banget ya kan? Bagaimana nih ceritanya kok bisa begitu? Yuk kita kaji bareng-bareng ya Sobat Hijrah. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebut sebanyak 136 kali. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 surat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Thaha, dan surat Al-Qasas. Nabi Musa bergelar Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala, dan merupakan nabi paling mulia di kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam merupakan Rasul Ulul Azmi dan satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab suci. Nabi Musa alaihissalam memperoleh kitab Taurat. Dalam perjalanan kisah hidupnya, selain Nabi Musa alaihissalam menyebarkan dakwah kepada Raja Fir'aun dan rakyat Bani Israel, ternyata Nabi Musa juga pernah berdialog dengan iblis. Yang mana dari dialog ini berbuah 3 hadiah besar yang diberikan iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Hadiah-hadiah ini amat sangat berharga dan berbentuk 3 peringatan penting dari iblis. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahmatullah alaih, atau yang dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali, menceritakan dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin jilid ketiga halaman ke-31 bahwa suatu ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam seraya berkata, "Wahai Musa, engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala dengan risalahnya dan diberikan keistimewaan bisa berbicara dengannya secara langsung. Sementara aku adalah makhluk Allah yang telah durhaka kepadanya. Oleh karena itu, tolonglah aku wahai Nabi Musa agar Allah Ta'ala mau mengampuni dosa-dosaku." Mendengar permintaan iblis tersebut, Nabi Musa alaihissalam pun menyanggupinya. Kemudian beliau menaiki sebuah gunung dan berbicara kepada Allah Ta'ala di sana. Ketika hendak turun dari atas gunung, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Sampaikanlah amanah yang telah engkau terima." Nabi Musa alaihissalam pun langsung menjawab, "Ya Tuhanku, hambamu iblis menghendaki agar diampuni dosa-dosanya." Allah Ta'ala berfirman kepada beliau, "Wahai Musa, sungguh aku telah menerima dan mengabulkan permintaanmu. Suruhlah dia bersujud kepada kuburan Adam alaihissalam sampai Adam menerima tobatnya." Setelah itu Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis dan berkata, "Wahai iblis, aku telah melaksanakan permintaanmu. Allah Ta'ala hanya memerintahkanmu untuk bersujud kepada kuburan Nabi Adam alaihissalam sampai Adam menerima tobatmu." Mendengar penjelasan itu, iblis pun marah dan takabur sambil berkata, "Ketika Adam masih hidup, aku tidak mau bersujud kepadanya. Apalagi sekarang dia sudah mati." Iblis pun kembali berkata kepada Musa, "Wahai Musa, akan tetapi sungguh engkau telah memiliki hak atasku, karena engkau telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah kepadaku, wahai Musa, dalam 3 keadaan, supaya engkau selamat dari kebinasaan." Pertama, ingatlah kepadaku ketika engkau marah, karena ruhku ada dalam hatimu, mataku ada di dalam matamu, dan aku menjelajahi tubuhmu melalui peredaran darah. Ingatlah kepadaku ketika engkau marah, karena sesungguhnya ketika manusia marah, aku meniup mulutnya sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Kedua, ingatlah kepadaku ketika engkau sedang susah atau sulit, karena sesungguhnya aku mendatangi anak Adam ketika sedang susah, di mana aku mengingatkannya kepada istrinya, anak-anaknya, dan seluruh keluarganya, sehingga dia nekat mengambil jalan pintas dan berpaling dari jalan yang benar. Dan ketiga,
Waspadalah ketika engkau duduk berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, karena sesungguhnya dia merupakan utusanku kepadamu agar engkau menggodanya, di mana aku tidak akan pergi barang sejenak saja sampai aku sukses menodaimu melaluinya dan menodainya melaluimu. Pernyataan iblis ini, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, mengindikasikan 3 hal yang menjadi pintu masuk iblis untuk menguasai dan menjerumuskan manusia, yaitu pintu marah, rakus, dan terakhir adalah syahwat. Hal ini sesuai dengan komitmen awal iblis ketika diusir dari surga untuk menghalangi umat manusia dan menyesatkan mereka dari jalan yang benar secara terus-menerus. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Semoga kita semua senantiasa berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah Ta'ala, sehingga selamat dari godaan iblis dan setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, baik dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 1 hingga ayat 6. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam.